dari Ibrani itu tentang prinsip-prinsip itu kita akan kembali, kita asal usulnya kita dari Yunani, kita kan nggak tahu karena seperti contohnya Indonesia pernah dijajah itu 350 tahun. Kalau Ibrani Israel itu dijajah itu selama 430 tahun sama Yunani. Makanya sekarang kita pulihkan kembali supaya Israel itu bisa kembali lagi ke asal mulanya, nyebut nama Bapak Yahweh. Dulu aslinya kan nyebutnya nama Bapak Yahweh. Jadi sekarang kita akan kembali lagi ke semula. Makanya di dalam Alkitab di LAI itu nama Bapak Yahweh itu dihilangkan semua, tapi di kamusnya masih tersimpan satu kata nama Allah yang benar tuh Yahweh. Nah, di situ. Tapi makanya sekarang kita kembali lagi ke akar semula, yaitu mengenai hubungan kita dengan Bapak Yahweh yang sudah hilang, sudah lama. Sekarang kembali lagi ke asal mulanya. Karena dulu dijajah, kalau dijajah contohnya seperti Indonesia dulu kalau dijajah kan sama Belanda itu nggak maju-maju. Makanya Israel dijajah sama Yunani pun juga begitu. Nama sesembahan Yesus Masa diganti nama Yunani gitu. Kadang orang bilang Yesus sama Yesus itu sama. Kenapa kok bisa mengatakan sama? Karena bapak-bapak gereja itu sesembahan dari Yunani itu namanya dewanya itu disamakan. Namanya itu dulu kenapa kok bisa disamakan? Karena Israel itu aslinya itu namanya Yeshua HaMashiach, atau kalau Yeshua HaMashiach itu kalau di Yunani itu Yesus. Tapi kalau di Israel atau Yahudi yang benar-benar itu namanya Yeshua HaMashiach, atau nama yang benar itu Bapak kita itu Yahweh. Yahweh itu satu-satunya. Karena kok bisa ada Bapak itu satu-satunya Bapak kita itu Yahweh turun ke dunia itu dia menyerupai manusia itu, yaitu menjadi manusia. Dia bisa berubah jadi apapun, itu hanya satu Bapak Yahweh turun ke dunia dinamakan Yeshua HaMashiach itu. Jadi prinsip-prinsip doa itu udah kita bahas yang udah kemarin yang 3 minggu yang lalu. Itu prinsip-prinsip doa Bapak kami. Itu prinsipnya tentang hubungan kita dengan Bapak kita sudah lama menghilang. Sekarang kembali lagi hubungan kita dengan sebut nama yang benar supaya nama kita dulu Bapak Yahweh itu namanya dihilangkan sama penguasa-penguasa di alam semesta itu, sama Lucifer dihilangkan. Jangan sampai nama Bapak Yahweh itu nongol di dunia ini, karena dunia ini udah dikuasain sama Lucifer, penguasa dunia. Karena dari awalnya itu kesalahan dari Adam dan Hawa. Makanya Bapak Yahweh ngomong berbicara sama Adam, tidak boleh makan buah yang di tengah-tengah pohon yang di tengah pohon yang di tengah-tengah itu kan ada taman itu ada pohonnya, itu jangan dimakan. Tapi karena Lucifer tadi bagaimana cara ingin menjatuhkan, makanya manusia jatuh, Adam dan Hawa itu jatuh, saling. Bagaimana caranya si Lucifer itu ingin menjatuhkan manusia. Tujuan Bapak Yahweh itu menciptakan manusia itu ingin mengembalikan, yaitu dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Karena asal usulnya Bapak Yahweh itu di alam semesta, di Samaim atau di surga sana itu Lucifer itu menyembah Bapak Yahweh, memuji, menyembah, terus menerus memuji, menyembah. Karena Lucifer itu begitu ingin menguasai dunia ini, jadi ketahuan, laporan malaikat-malaikat yang lain, laporan akhirnya dilempar ke bumi. Nah, dari situlah kesalahan-kesalahannya. Makanya kenapa kok di sini kita
bahas tentang prinsip-prinsip doa Bapak kami ini. Prinsipnya status hubungan dulu bagus dengan Bapak Yahweh kita itu. Manusia itu diciptakan tuh segambar dengan Bapak Yahweh, karena manusia itu setelah udah jadi manusia baru dihembuskan napas Bapak Yahweh ke manusia. Makanya kembali lagi Bapak Yahweh itu membentuk manusia supaya manusia itu nanti ke dunia itu diciptakan untuk menguasai di surga, bukan Lucifer, karena Lucifer udah dibuang ke bumi. Makanya dari itu manusia sekarang sudah dibukakan dari mulai sekarang, yaitu kita sudah mengerti, kita udah kembali lagi, karena dulu udah dijajah sama Yunani, satu persatu sudah mulai dibuka mengerti atas nama yang benar, nama sesembahan kita, bukan Yunani, bukan tetangga kita, tapi Israel sejati. Alkitabnya pun juga sekarang udah bukan LAI, ILT3. Jadi kalau mau buka Alkitab ILT3 itu tinggal ketik aja, nanti di mana ini Alkitab itu lebih gampang. ILT3 itu nanti disempurnakan sama ILT4, sudah sempurna. Itu hari demi hari akan diperbarui terus gitu. Itu terjemahannya. Jadi ini kita bahas kemarin sudah panjang, jadi kita akan singkat-singkat terus. Terus yang pertama, terus yang kedua itu prinsip, itu kedua itu pujian penyembahan. Itu Bapak Yahweh itu maunya, yaitu pertama, yaitu Bapak kami yang di Samaim atau di surga. Itu jangan salah nyebutnya, ya. Karena kalau salah nanti yang manggil Bapak yang lain, gitu loh. Misalnya Bapak yang di dunia ini banyak, makanya kita jangan salah sebut yang lain, yang disebut oleh Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Makanya kita itu masih ngikut riwayat keturunan dari Israel atau Yakub. Terus kedua, kita tentang bahas nanti prinsip kedua pujian itu penyembahan, tentang dikuduskanlah namamu. Tuh, nama Bapak Yahweh itu harus dikuduskan. Itu nama yang benar. Terus yang ketiga, kita kemarin sudah bahas, kita cuplik-cuplik. Prinsip ketiga menyatakan kita udah dikasih otoritas untuk mengalahkan, kita udah dijajah-jajah, mulai dari dulu kekuatan kita udah diambil sama kuasa-kuasa Lucifer. Contohnya, kasih contoh seperti gajah dari kecil tuh udah dididik sama yang memelihara, itu diikat cuma tambah kecil, tapi gajah tuh kan kekuatan luar biasa. Untuk setelah udah gede, dia tuh bisa mengangkat kayu yang gede, dijebol dengan talinya itu bisa terangkat. Manusia pun juga, kalau kita sudah bebas, udah dikasih otoritas sama Bapak Yahweh, segala alam semesta ini, dunia-dunia ini, kita udah dikasih otoritas sama Bapak Yahweh, udah dikasih kuasanya. Itu kemarin udah kita bahas, prinsip ketiga menyatakan otoritas. Kita udah kasih otoritas untuk mengalahkan dunia ini, karena dunia itu kita lebih besar rohnya daripada dunia ini. Terus yang ketiga itu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu kalau di LT3 itu di surga dulu, kalau di LAI itu di bumi. Makanya kenapa kok berbeda di bumi dulu? Kalau di Yunani atau LAI itu bumi dulu. Kalau di LT3 itu di alam roh dulu, itu di surga dulu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kalau di LT3 itu di surga dulu baru di bumi, gitu. Itu prinsip-prinsipnya. Kenapa kok ada perbedaannya di surga dulu? Itu asal usulnya manusia belum ada, itu Bapak Yahweh dulu, asal usulnya roh dulu,
yang menghidupkan kita. Karena roh kita itu selama-lamanya hidup untuk selama-lamanya. Kalau tubuh itu cuma untuk sementara mampir ngumbi orang Jawa itu. Jadi umur manusia itu kadang-kadang ada kadaluarsa, ada yang setahun udah ada di dunia, ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 120 tahun, ada bonus. Jadi manusia itu terbatas. Kalau zaman dulu itu nenek moyang kita itu umurnya sampai 960 tahun. Sampai sekarang itu semakin diperkecil. Jadi waktunya semakin diperkecil gitu. Kalau kita bahas tentang itu panjang, jadi kita singkat-singkat aja. Terus yang keempat kemarin kita bahas tentang yaitu berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang prinsip-prinsip tentang permohonan untuk roti dan hidup. Jadi prinsip berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya. Nah, makan yang secukupnya itu supaya roh kita itu hari ini makanan secukupnya apa? Itu di sini kita bahas tentang periadaan. Periadaan itu kalau kita udah kenal sudah diangkat sebagai anak sama bapak kita setiap hari kita harus ada perjamuan itu makan bersama dengan yaitu Yeshua HaMashiach gitu. Perjamuan itu digambarkan daging dan darah itu menyatu di dalam kehidupan kita. Itu diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Itu kemarin kita udah bahas. Kalau mau pengen lihat nanti YouTube-nya di YouTube ada. Kemarin khotbahnya panjang. Terus sekarang kita menyatakan tentang prinsip-prinsip menyatakan pengampunan. Kemarin udah kita bahas tentang periadaan atau perjamuan, itu kita udah tuntas benar sudah mengenai tentang perjamuan. Bukan perjamuan kemarin itu bukan lambang, tapi diri Yeshua HaMashiach menyatu di dalam hidup kita. Karena dia adalah daging atau yaitu tubuh Yeshua HaMashiach, darah Yeshua itu menyatu di dalam hidup kita. Jadi dia masuk ke karakter itu masuk ke hidup kita. Itu kemarin kita sudah bahas. Nanti kalau mau pengen itu buka aja YouTube-nya Y.A. Supriyanto, itu ada di situ. Terus kelima menyatakan pengampunan Bapak Yahweh, karena Bapak Yahweh itu selalu memberikan pengampunan kepada anak-anaknya. Karena Pak anaknya kadang-kadang kalau masih anak-anak bayi itu nyebut orang tuanya itu kadang-kadang ya salah pun ada pengampunan. Bapak Yahweh mengampuni lah, namanya seorang anak kalau masih bayi, ngomongnya masih belum jelas. Tapi kalau sudah dewasa umur 5 tahun itu masih ada pengampunan. Lama-lama kalau sudah dewasa udah bisa lari, bisa kemana-mana, bisa naik sepeda, udah ini. Itu Bapak Yahweh akan melihat anak ini sudah dewasa, nyebut bapaknya serba salah kan dikasih tahu, tapi kasih tahu sekali 2 kali masih lama-lama Bapak Yahweh itu akan melihat karakternya nanti gitu loh. Itulah urusan sono karena nyebut nama tetangga gitu. Di sini kita bahas prinsip-prinsip yang kelima lanjutannya. Kemarin yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu sekarang prinsip yang kelima menyatakan pengampunan kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu mengampuni segala, mengampun kalau udah ketahuan salah, kalau dia mau berbalik, karena Bapak itu sayang kepada anaknya loh, Bapak Yahweh. Karena dari awalnya itu Bapak Yahweh itu tujuannya menciptakan manusia itu tuh untuk disediakan surga samain. Di perdosaan itu udah dipersiapkan untuk kita yang percaya kepadanya, mengikut jadi keluarga Bapak Yahweh
di sana akan dipersiapkan tempat gitu loh. Akan kita kemarin udah dibahas tentang otoritas, terus kita udah kasih kuasa, udah semua udah kita bahas kemarin. Jadi Bapak Yahweh itu sayang kepada kita, makanya kita akan kembali lagi ke semula. Memang dari awal memang kita udah 430 tahun itu udah dijajah sama Yunani, pakai nama dewanya Yunani. Maka dari itu kita akan kembali seperti semula, nama yang benar. Nama Bapak Yahweh itu yaitu turun ke dunia itu Yeshua HaMashiach, itu Roh Kudus. Nah, kita langsung bahas lagi sampai selanjutnya supaya biar cepat selesai, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita merasa ada kesalahan-kesalahan dari orang lain, ya kita sebagai teladan contoh Bapak kita itu turun ke dunia, itu dia tujuannya untuk menyelamatkan ciptaan asal usulnya. Itu ada kesalahan-kesalahan, makanya Adam dan Hawa itu nggak mau dengar karena kena tipu dari Lucifer, dari iblis, setan. Itulah. Kita lanjutkan lagi prinsip doa. Prinsip doa yang kelima adalah menyatakan atau deklarasi pengampunan Bapak Yahweh atas dosa dan kesalahan kita. Dosa dan kutuk turunan. Wah, itu segala dosa-dosa kutuk turunan dari nenek moyang kita itu Bapak Yahweh itu ada pengampunan. Karena apa? Pada saat dijajah sama Yunani, contohnya Indonesia dulu dijajah 350 tahun. Dia semua harta bendanya diambil ke Belanda, semua itu dijajah. Dia harus ngikutin peraturan-peraturan yang jajah, ngikutin peraturan Belanda. Jadi kalau dulu orang Nasrani, orang Mesianik dulu dijajah sama Yunani, ya semua sampai sekarang tetap masih dipakai. Dari bapak-bapak gereja itu memakai nama-nama yang peninggalan dari Yunani gitu loh, sampai sekarang. Kadang ada orang bilang, saya udah ngikutin dari nenek moyang saya, itu saya kalau saya mau meninggalkan Yunani. Karena Yunani itu baik, ada mujizat, ada semuanya. Yesus. Ada itu nama Yunani itu ibaratnya itu masih nyembah nama Yesus lah itu. Itu sesembahan Yunani yang dulu itu yang terkenal, yang sungguh-sungguh diagungkan di Yunani. Jadi itu saya berani mengatakan begitu. Kok Pak Yohanes berani Yesus itu sesembahan Yunani? Karena Yunani itu Yesus itu lahirnya tanggal 25. Tapi kenapa Yesua itu kok lahirnya kok 15 Nisri, bulan 9 atau bulan 10? Itu ada perbedaannya gitu loh. Yunani sama Israel pun udah berbeda, kematiannya pun juga berbeda gitu loh. Kalau Yunani itu matinya pas hari Jumat, tapi kenapa kok di Israel itu, Yahudi itu matinya hari Rebo, hari Kamis gitu. Hari Rebo jadi menjelang hari mau Kamis Jumat, jadi Sabtu itu kan udah hari Sabat, kebangkitan. Itu kita terangkan lagi dari keturunan, bahkan dosa-dosa para pemimpin atas gereja itu
dosa-dosa atas gereja itu, kita itu sebagai gereja Bapak Yahweh itu, kalau gereja di Yunani itu kan gereja itu yang besar, tempatnya yang mega, ada musik, ada WL, ada singer, terus ada pendoanya, itu gereja. Tapi di bait Bapak Yahweh itu gereja itu diri kita. Kalau diri kita sebagai gereja, Yesus masih akan masuk. Karakter Yesus masih akan masuk di dalam hidup kita. Itu menggenapi penanggungan dan perdamaian segala dosa dan kutuk oleh darah Yesus Masih. Jadi Bapak Yahweh itu menggenapi pada saat dulu dijajah sama Yunani, itu ada pengampunan. Nggak ngerti lah, Yesus sama Yesus itu sama, nggak ada bedanya. Itu Yesus itu nama Yunani dikenal, kalau Yesus itu nama Ibrani atau Yahudi, itu nggak ada bedanya, sama, tapi berbeda. Coba kita baca di Ibrani 9 ayat 22. Coba. Ibrani 9:22 berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut Taurat, dan tanpa penumpahan darah pengampunan tidak terjadi. Tuh, di situ karena Yesus Masih itu turun ke dunia, itu dalam perjanjian segala kutuk-kutuk itu, kuasa dari kutuk nenek moyang itu, kutuk itu tidak bisa ada pengampunan. Segala apapun dosa-dosa itu nanti itu ada tuntutan. Tapi karena Bapak Yahweh bagaimana caranya untuk mengambil haknya manusia ciptaannya dulu dikembalikan semula, itu Bapak Yahweh itu bagaimana kalau Bapak Yahweh turun ke dunia, manusia nggak kuat, pada akan mati karena dia itu Bapak Yahweh itu kan kudus. Jadi manusia itu melihat kekudusan itu langsung, manusia itu masih ada dosa, ada kedagingan, jadi nggak bisa. Jadi Bapak Yahweh turun ke dunia itu sebagai manusia, turun ke dunia, yaitu sebagai manusia dari kecil sampai karakter diikutin semua, ada semua dari situ. Yesus Masih itu ada di dunia itu selama 30 tahun setengah, kurang lebih lah itu, 30 tahun setengah kurang lebih. Jadi disitulah Bapak Yahweh turun ke dunia supaya melihat karakter di dunia itu manusia yang sempurna itu, yaitu Yesus Masih 100% manusia. Jadi dia melabuhi supaya manusia itu melihat dunia itu begitu bejat, begitu jahat. Tapi disitulah Bapak Yahweh udah waktunya 30 tahun setengah itu, dia udah siap untuk berkorban untuk manusia, gitu loh, berkorban untuk manusia. Tujuannya untuk mengembalikan manusia yang terkutuk dari nenek moyang di Adam dan Hawa, itu terkutuk itu melalui tubuh dan darah Yesus Masih, dengan darah disalib itu akan dipulihkan kembali. Kutuk-kutuk itu akan diputuskan, dibebaskan. Kita akan ada pembaruan. Kenapa? Kita dulu waktu dibaptis itu dibaptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu pun dari Yunani, kita nggak tahu. Kalau setelah kita sudah dewasa, itu diputuskan itu atas nama siapa, gitu loh. Jangan atas nama Bapak. Bapak itu kan Bapak kan banyak, Bapak siapa. Terus Bapak tetangga, Bapak siapa. Terus anak pun di situ pun juga terus dikasih nama anak siapa, gitu loh. Kalau dulu atas nama dibaptis atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus, amin, udah bebas kan. Tapi setelah kita mengerti baptisan pembaruan, nanti maunya Bapak Yahweh itu dibaptis atas nama yang benar, atas nama Bapak Yahweh misalnya, baptis atas nama Bapak Yahweh. Jadi terus atas Yesus Masih
atas Roh Kudus. Itu dibaptis. Sebelum dibaptis harus mengatakan, harus ada pemutusan juga, diputuskan. Jadi suruh keluar dari mulutnya berjanji, aku tidak mau, ibaratnya itu mengulangi lagi perkataan-perkataan bahwa saya dulu pernah menyembah namanya Yesus. Sekarang saya sudah memutuskan nama itu sudah saya putuskan. Jadi sebelum dibaptis itu harus ada pemutusan nama-nama yang waktu dibaptis itu nama-nama tetangga misalnya. Saya dulu nyembah nama Allah, nama Yesus. Itu harus diputuskan sebelum dibaptis. Itu harus diucapkan keluar dari mulut kita. Karena dari nenek moyang itu nggak tahu. Dulu kan dijajah sama Yunani, kita nggak tahu. Jadi setelah saya udah belajar, mulai tahun 2002 itu belajar, tapi saya nggak berani mengungkapkan, saya kupas terus sampai mengerti terus, sampai baru sekarang ngerti tentang nama yang benar. Tapi kita berani masukkan di YouTube, di Facebook, itu tanggung jawab kita sebagai murid. Kita udah belajar itu udah berapa tahun, tapi belum sama gurunya. Jangan keluar dulu sebelum kuat. Setelah udah kuat, baru boleh untuk memberitahu nama Bapak yang benar. Kita kan sebagai anak berani harus kuat, sebagai anak sulung harus berani. Kalau kita sebagai sebut anak sulung, kalau nggak berani ya jangan jadi anak sulung gitu. Di situ kita lanjutkan lagi, kita buka lagi di Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 8. Sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi banyak orang sebagai penghapusan dosa. Tuh. Kan di Matius 26 ayat 28, darah Yesus Hamasiah itu tercurah buat kita. Makanya darah itu kalau manusia nggak ada darah itu akan mati. Makanya manusia itu darahnya kotor karena darah Yesus Hamasiah melalui perjamuan itu masuk menyucikan kutuk-kutuk dari nenek moyang itu melalui pengorbanan Yesus Hamasiah di kayu salib itu di Matius 26 ayat 8. Coba kita buka lagi di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 berkata, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yesus Hamasiah untuk penghapusan dosa-dosa, dan kamu akan menerima kuasa Ruh Elohim Kudus. Amin. Nah, ini contohnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jadi kalau kita mau dibersihkan dari kutuk-kutuk nenek moyang, itu harus ada pembaharuan baptisan dari Yunani. Jadi kalau baptisan Yunani kan masih pakai nama sesembahan yang lama, pakai nama Yesus atau pakai nama Allah. Jadi kalau kita pembaruan itu pakai namanya Bapak Yahweh atau pakai nama Yesus Hamasiah atau pakai nama Roh Kudus, itu satu-satunya itu. Jadi nanti sebelum dibaptis harus ada melepaskan kutuk-kutuk dari nenek moyang sudah diperbuat sama nenek moyang kita, mulai dari Adam dan Hawa, mulai dari nenek moyang kita lah, itu harus diputuskan, dibersihkan. Kalau kita mau jadi keluarga Bapak Yahweh, kalau kita nggak mau memutuskan itu, biarpun menyembah, memuji, mengagungkan Dia, terus berhari-hari, berjam-jam berdoa, kalau nggak ada dimeteraikan, diputuskan, itu sia-sia. Nanti nama Yunani itu, sesembahan Yunani, nama Yesus itu akan tetap merebut. Pada saat nanti mau kita meninggal di dunia ini, itu akan jadi hak milik
Yunani dan Arab. Tapi kalau kita nanti ada pemutusan melalui mulut kita, nanti ada pembimbingan, itu tidak akan, dia tidak berkuasa lagi, kutuk-kutuk udah dibereskan semua. Itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Itu, dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptis atas nama Yesus Hamasyah. Itu. Jadi Yesus berkata di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, itu di LT 3, itu harus dibaptis atas nama Yeshua Hamasyah, jangan nama yang lain. Itu nama yang lain pada saat nanti kita tidak ada di dunia, itu akan diambil sama Yunani atau sama Arab. Itu haknya dia, karena udah pernah dibaptis di Perjanjian Lama, di Yunani atau di yang lama lah, yang kita ikutinya lama, maksudnya pernah kita ikut sembahan yang lama. Terus untuk penghapusan dosa, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia, akan ditambah-tambahkan lagi kalau kita mau bertobat ikut Yesus Hamasyah. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 31 itu juga sama. Coba. Rasul pasal 5 ayat 31 berkata, Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya selaku penguasa dan juru selamat untuk memberikan pertobatan dan penghapusan dosa kepada Israel. Oh, wah mantap memang kalau kita mau bertobat, mau ngikutin kehendak Bapak Yahweh, Yesus Hamasyah, itu akan diberikan yang terbaik. Itu di Kisah Para Rasul 5 ayat 31, kita coba baca lagi biar lebih mantap lagi. Itu di Elohim telah meninggikan dia di sebelah kanannya berlaku penguasa dan juru selamat. Jadi kalau kita mau diangkat sebagai keluarga, sebagai anak, kita akan ditinggikan, akan ditaruh sebelah kanan Bapak Yahweh. Itu loh. Mahkota akan diberikan. Apa yang kita perbuat nanti, Bapak Yahweh akan menyiapkan mahkota kehidupan buat kita. Itu untuk memberikan pertobatan dan penghapusan dosa kepada Israel. Israel itu, kita itu Israel sejati. Jadi ada pengampunan kita itu. Saat kita mau, karena Israel udah dijajah sama Yunani selama 430 tahun, itu lama loh. Sekarang setelah sudah lama, itu kita sudah mulai mengerti arti yang sebenarnya sesembahan kita yang sudah hilang. Sekarang ada pembaruan Israel sejati. Kita akan sebagai Israel sejati. Kita bahas lagi di Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7 berkata, yang olehnya kita memperoleh penebusan melalui darahnya sebagai penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Amin. Nah itulah. Jadi di situ yang di dalam kita boleh penebusan melalui darahnya. Tadi udah kita bahas. Jadi kalau kita mau diperbaruin atau mau dibaptis, kita berarti sudah menerima Yesus Hamasyah sebagai Tuhan kami, atau Bapak Yahweh sebagai Bapak kita, keluarga kita. Kita sebagai kawanan kecil. Kawanan kecil itu kan ada anak, ada saudara, ada istri. Itu kawanan kecil. Bapak ada mau tinggal di dalam hidup kita. Itu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Jadi Bapak Yahweh itu sudah mau menerima kalau mau bertobat melalui darahnya, karena dia mau berkorban buat kita. Di Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14 berkata, di dalam dia
kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Amin. Ya ampun. Itulah di Kolose 1 ayat 14 itu di dalam Yesus ya, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Kalau kita sudah mau menerima semuanya itu, dosa-dosa kita udah tidak ada lagi, udah bersih. Jadi dosa-dosa apapun yang kita perbuat dari dulu, apapun, sebejat apapun, kalau kita mau diperbaruin, dibaptis, diperbaruin masuk ke dalam air, itu dosa-dosa kita hilang semua, akan diperbarui baru lagi seperti semula. Itu seperti pada saat kita lahir baru, seperti anak kecil baru lahir, itu kan masih benar-benar kosong hidupnya, memori-memorinya. Jadi akan diperbarui dekat sama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh akan menuntun, akan berikan pewahyuan hikmat, akal budi yang terbaik. Selanjutnya, ini terakhir di Wahyu 1 ayat 5. Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata, dan dari Yeshua Hamasya, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati, dan pemimpin raja-raja di bumi, bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Nah, ini Yeshua Hamasya itu sebagai anak sulung. Jadi dari Yeshua Hamasya, saksi yang setia, yang sulung dari antara yang mati, dan pemimpin raja-raja bumi, bagi Dia yang telah mengasihi kita dan telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya. Jadi Dia sebagai anak sulung itu yang pertama kali. Jadi yang pertama kali, apa yang telah diperbuat sama nenek moyang kami sebagai atau sama raja, sama pemimpin-pemimpin kita, sama semua itu sekarang mulai Yeshua Masih itu sebagai anak sulung pertama kali Dia mau berkorban mengampuni segala dosa-dosa manusia yang percaya kepada Dia dengan kuasa darahnya atau melalui disalib itu. Jadi sekarang kita sudah mulai belajar membahas tentang pengampunan, tentang pembaharuan. Nah, itu di situ kita lanjutkan lagi, menyatakan oleh darah salib di Bukit Golgota Hamasya, kita telah diperdamaikan kembali dengan Bapak Yahweh. Coba kita buka di Kolose 1 ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 20. Ayat 20 berkata, dan melalui Dia untuk mendamaikan segala sesuatu kepada dirinya dengan membuat pendamaian melalui darah salibnya, melalui Dia, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam surga. Nah, ini udah lebih jelas lagi. Jadi kita masih ada di dalam dunia ini, sampai nanti kita di sana, kita udah tempat kita udah ada pendamaian, udah ada tempat di Kolose 1 ayat 20. Jadi kita itu mulai dari setelah habis di pembaruan baptis, itu di Kolose 1 ayat 20 kita baca, dan melalui Dia, melalui Yeshua Masih, untuk mendamai segala sesuatu kepadanya dengan membuat perdamaian melalui darah. Melalui darah, ya kan, darah itu kan pada saat disalib, melalui Dia itu Yeshua Masih, baik hal-hal yang ada di atas bumi maupun hal-hal yang ada di dalam surga itu. Jadi mulai dari sekarang kita setelah sudah melihat ini, apa yang kita perbuat sekarang itu, apa yang kita lakukan ini, itu nanti di sana udah ada di surga.
udah dipersiapkan sama Bapak kita. Apa yang kita lakukan, apa kita kerjakan, itu nanti setelah kita lakukan, kita kerjakan, hasilnya nanti kita pada saat dipanggil, kita udah, inilah kuncinya, kunci rumah yang di Samaim atau di surga udah ada. Jadi persiapkan sekarang, baca firman, kenalkan nama Bapak Yahweh, itu pada saat kita pulang melihat rumah kita di sana, melihat dasar banyak. Jadi rumah-rumah yang disiapkan itu kita masuk, itu membangunnya mulai dari kita saat kita sudah menerima Bapak Yahweh, menerima Yesus Mesias, ada pertobatan. Itu mulai dari sekarang udah untuk mengisi dalam rumahnya. Rumah udah disiapin oleh Bapak Yahweh, tapi yang mengisi adalah kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau pada saat Yesus Mesias itu pada sebelahnya itu disalib, itu cuma percaya aja, itu pun udah ada rumah, tapi isinya kan belum mengerti isinya apa. Tapi pada saat sekarang masih hidup, itu pada saat ada pembaruan, itu membaca firman, memuji Bapak Yahweh, itu ada nilai-nilai yang untuk mengisi rumah di Samaim atau rumah di surga mulai dari sekarang, supaya pada kita pulang ke rumah Bapak surga itu melihat itulah hasil jerih payah kita ada di dunia ini. Jadi di sana rumah semua rata-rata semua ada, tapi isinya yang isi nanti kita itu kan. Karena hidup kita untuk selama-lamanya di alam roh itu selama-lamanya. Kalau tubuh ini hidupnya kan terbatas, ada kadaluarsa, ada yang 50 tahun, ada yang 60, ada yang 80, ada yang 100, ada yang 120. Kalau dulu mah sampai 900 tahun, 960. Kalau sekarang ya waktunya semakin diperpendek. Itu. Kita lanjutkan, bahkan akan diperdamaikan dengan umat perjanjian daging menjadi perjanjian daging menjadi satu di dalam tubuhnya. Jadi kita itu sudah dosa-dosa kita sudah ada perjanjian di kayu salib itu melalui tubuh Yesus Mesias sampai dicambuk, sampai ditusuk keluar darah. Itulah perjanjian-perjanjian. Kita harus menyatakan bahwa semua itu karena pertolongan Bapak Yahweh turun ke dunia untuk mengembalikan diri kita. Udah diambil sama dunia itu dikuasai sama Lucifer, diambil kembali lagi. Kita coba baca lagi, lanjutin di Efesus 2 ayat 16. Efesus 2 ayat 16 berkata, dan Dia telah memperdamaikan kembali keduanya di dalam satu tubuh bagi Elohim, setelah mematikan perseteruan di dalam dirinya melalui salib. Tuh. Jadi dia mau, kok bisa terjadi? Kok Bapak Yahweh kok sampai mau ke dunia itu mau disalib? Bapak Yahweh berbuat apa aja bisa, tapi karena dia mau berkorban untuk menyelamatkan manusia, dia rela mau jadi manusia, dia adalah satu-satunya, dia mau jadi apa aja bisa. Tapi dia perjanjian itu, makanya ada perjanjian antara alam roh sama bumi, itu ada perjanjian. Makanya pada saat dia di situ, bagaimana cara untuk menyelamatkan ciptaannya yang diciptakan? Karena pada yang diciptakan itu ada roh Bapak Yahweh, akan diambil sama Lucifer. Bapak Yahweh kan tetap mau mengambil haknya lagi. Itu ada roh saya, roh Bapak Yahweh. Nah, dari situ di Efesus 2 ayat 16 itu, dan dia dapat memperdamaikan kembali keduanya dalam satu tubuh bagi Elohim melalui salib dengan memadamkan perseteruan di dalam dirinya. Perseteruan di dalam dirinya. Jadi Bapak Yahweh mau menyelamatkan umat
umatnya yang percaya kepada Bapak Yahweh atau Yeshua Masya, dia rela mau sampai kalau melihat tubuhnya sampai hancur, darah sampai habis, ditusuk sampai keluar air, darahnya habis. Itu tujuannya untuk mengangkat kita. Di dunia ini itu hanya Yesus yang mau berkorban buat yang percaya kepada dia, yang mau menjadi keluarganya. Makanya kenapa kok di sini tentang doa Bapa kami? Itu doa Bapa kami itu kita itu sebagai keluarganya. Kalau kita mau menjadi keluarga, otomatis itu kan sebagai anak. Kalau keluarga kan akan ada anak. Mau nanti anak angkat, diangkat jadi anak, itu kan udah menjadi keluarga. Kalau bapak kita melihat anak kita, misalnya anaknya itu nurut kepada bapaknya, bapak akan sayang. Tapi kalau anaknya udah diangkat, tadinya anaknya berandalan, anak udah diambil dari jalanan, udah diangkat sebagai anak itu nggak mau berubah, Bapak Yahweh akan melihat keputusannya. Apa yang dia perbuat itu ditanggung sendiri. Udah dikasih tahu yang enak-enak masih berontak, ya itu resiko sendiri. Makanya dari sekarang kita udah ngasih tahu Bapak Yahweh turun ke dunia mau berkorban buat kita. Mau nggak diperbaruin? Ada yang mau menolak, ya terserah. Bapak Yahweh kan hanya memberi yang terbaik kembali lagi ke semula. Itu tergantung pilihan. Itu di terakhir tadi di Yesus 2 ayat 26 kita lanjut 16 itu tentang catatan, itu kesimpulannya prinsip kelima ini atau menyatakan pengampunan itu, dan ampunilah kami dan ampuni kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita ada kesalahan-kesalahan kepada orang-orang yang kita perbuat, dulu pernah menyembah berhala, kita ngikut-ngikut penyembahan Yunani, kita di situ tidak mengerti hal-hal itu adalah sesembahan yang benar menurut kita. Jadi pada saat itu kita harus ada minta ampun, Bapak. Sekarang kita sudah mulai mau masuk ke asal usulnya. Dulu kan dijajah, asal usul kembali ke semula. Di situ prinsip kelima ini merupakan prinsip pemberesan hubungan dengan sesama, untuk pemberesan hubungan dengan Bapak Yahweh dalam kaitannya dengan hukum tabur tuai. Jadi kalau apa yang kita tabur, dulu kita tabur itu akan ada tuaian. Apa yang kita tabur jahat, misalnya membunuh orang, menipu, terus merampok apapun, itu akan ada tuaian. Itu di alam semesta begitu. Tapi kalau kita sudah kenal nama Bapak Yahweh, mau bertaubat sungguh-sungguh, Bapak Yahweh sudah menanggung 2000 tahun yang lalu lebih di kayu salib, berkorban buat kita atas kesalahan kedagingan kita dulu. Mau kembali lagi, jangan diperbuat lagi. Itu tabur tuai. Jadi dunia itu kalau masih pakai nama yang lama, Yunani sama Arab, itu tabur tuai. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan, itu apa yang kamu tabur baik, itulah akan kamu tuai. Apa yang kamu tabur kejahatan, itu akan dituai. Di situ Yunani memang ada pengampunan, semua adalah Yunani. Tapi di sini kita benar-benar nanti ada meterainya siapa? Kita kan udah dimeteraikan sama aslinya itu dari Israel, itu Bapak Yahweh Yeshua Masya. Nanti kalau dimeteraikan dengan nama yang Yunani, Arab itu nanti akan meterai itu akan lari ke sana. Apa yang ditabur tergantung pilihan. Sekarang umum masih kita hidup, pilihan tergantung kita masing-masing. Mana yang benar?
kita hidup ini selanjutnya kemana, arah kita kemana. Karena kemarin sudah kasih, selanjutnya kita kasih contoh, itu Nuh. Nuh itu udah hubungan intim dengan Bapak Yahweh, udah ngasih tahu sama manusia, itu Bapak Yahweh sayang loh. Karena Bapak Yahweh melihat dunia ini udah ibaratnya itu kacau balau. Ciptaan Bapak Yahweh itu maunya karakternya seperti dia, karena dia pada saat membentuknya, dibentuk seperti ciptaan seperti Bapak Yahweh. Setelah itu baru dihembuskan napasnya, jadilah hidup. Itulah napas Bapak Yahweh kita ini. Kita ini roh Bapak Yahweh, asli roh Bapak Yahweh, bukan roh dunia. Makanya orang-orang di dunia ini pada saat taburnya jelek, itu bukan roh Bapak Yahweh yang menabur kejahatan, itu roh dunia. Tapi kalau roh Bapak Yahweh yang asli di dalam hidup kita, Bapak Yahweh sudah menabur yang baik, apa yang ditabur baik akan keluar baik. Perkataan demi perkataan, perbuatannya, itu akan yang dilakukan berbuat baik. Itu tabur tuai. Tapi kalau taburnya kejahatan, itu dari siapa? Berarti roh kita udah dimasukin roh Lucifer, roh dunia. Gitu loh. Karena roh dunia itu, kalau kita udah roh Bapak Yahweh ada dalam hidup kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Gitu. Lebih kuat. Jadi dunia mau berbuat apa-apa, kalau roh Bapak Yahweh lebih besar, dia tidak mampu menerobos hidup kita. Setan-setan apapun mau masuk di dalam hidup kita, mau marah, emosi apapun, itu akan dikendalikan sama roh kita. Jadi kedagingan kita, kenapa kok ada dudukan-dudukan? Ada roh, jiwa, tubuh. Kalau di taburnya orang sering menabur kejahatan, itu rohnya di bawah, tubuhnya lebih di atas. Tubuh, jiwa, roh. Gitu loh. Kenapa di sini tentang doa Bapak kami itu di LAI sama IL3 itu ada perbedaan. Kalau di IL3 itu roh dulu. Roh, jiwa, tubuh. Kalau di LAI itu tubuh, jiwa, roh. Contohnya Bapak kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, itu di bumi seperti di surga. Tapi kalau di LT3 itu di surga seperti di bumi. Jadi di sini apa yang kita tabur, kita tuai, itu kalau kita mau bertobat, mau kembali ke jalannya benar, ke nama yang Bapak Yahweh akan ditarik. Kamulah jadi keluarga saya, jadi keluarga Bapak Yahweh. Nanti di situ, di dalam kehidupan hari-hari, itu akan makan tiap hari itu makan dengan Bapak Yahweh bersama-sama satu meja. Kenapa kok ada tentang perjamuan atau periadaan? Kalau kita periadaan tuh makan bersama-sama dengan Bapak Yahweh satu meja setiap hari. Jadi di kemarin kita udah bahas makanan kita sehari cukup untuk hari ini. Udah kita bahas. Kalau mau pengen lihat itu di YouTube-nya atau di Facebook di ya Supriyanto itu ada, itu nanti cari-cari ketemu tentang prinsip tentang doa Bapak kami, 7 prinsip gitu. Terus kita lanjutkan lagi. Ini udah berapa jam nih? Jam berapa ini? Prinsip 5 aja udah kuat udah. Udah 1 jam. Oh, 2 jam kurang seperempat, masih ada waktu 1/4 jam. Kita lanjutkan. Tabur tuai tadi, apa yang tabur itu akan dituai. Tapi kalau kita mau bertobat, ditabur kejahatan, mau bertobat ke jalan yang benar, ke Bapak Yahweh, mau bertobat sungguh-sungguh,
yang ditabur kejahatan itu akan ada pengampunan. Mau berbalik ke jalan yang benar, ke Bapak Yahweh, akan dipembarui melalui dibaptis, pembaruan atas nama Bapak Yahweh, Yesus HaMashiach, Roh Kudus. Tapi sebelum dibaptis harus ada pengakuan untuk melepaskan segala kutuk-kutuk dari nenek moyang. Itu nanti kalau mau ada pembaptisan, nanti hubungin kami juga, saya juga siap. Terus dinyatakan di dalam doa sebagai pernyataan tentang di dalam hati. Jadi kalau kita mau berdoa pun itu harus juga di dalam hati, harus sesuai dengan perkataan kita, jangan cuma di mulut doang, tapi hatinya nggak sesuai, itu nggak, Bapak Yahweh itu nggak senang. Apa yang keluar dari mulut kita, itu sebelumnya hati kita juga sudah ada, sesuai dengan hati kita. Jadi oleh semua itu oleh kekuatan Roh Kudus. Jadi kalau kita nggak mampu menghadapi semua itu, serahkan ke Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu ada di kanan kita. Kalau Roh Kudus nggak ditegur, ya nggak butuh aku, ibaratnya itu kan. Tapi kalau Roh Kudus ada di samping kita, selalu ditegur. Roh Kudus tolong, segala sesuatu itu selalu ditegur, disapa. Dia selalu ada di samping kita. Itu pribadi Roh Kudus. Roh Bapak Yahweh itu ada di dalam hidup kita, di sebelah kanan kita, selalu ngikutin kemana kita pergi, dia selalu mengiringin kemana kita pergi. Itu Roh Kudus. Jadi di situ Yesus HaMashiach itu, kita lanjutkan lagi, melalui pengorbanan darah Yesus HaMashiach itu kita contohkan semua pemberesan kehidupan orang Kristen berawal dari darahnya, dan itu bukan hanya membutuhkan pengakuan iman, tetapi bertindak lanjutin dengan perbuatan iman. Jadi kita jangan cuma ngomong-ngomong doang, tapi harus setelah udah dibaptis, udah mau bertobat, kita dulu udah menaburnya kejahatan, mau berbalik ke jalan yang benar, ngikutin karakter Bapak Yahweh, itu harus dijalankan dengan iman. Jangan, misalnya iman itu apa yang kita lakukan belum ada, kita nyatakan itu akan terjadi. Bapak ampuni kami kesalahan-kesalahan kami, karena ini anakmu. Dilakukan dengan iman, segala sesuatu apapun itu dengan iman. Selalu di sini, dan dari pertobatan sampai kepada pembaruan perjanjian setiap hari. Pembaruan setiap hari, kenapa kok ada pembaruan setiap hari? Itu kalau pembaruan setiap hari itu, kalau kita sudah bertobat, kadang-kadang kalau kita ada kesalahan, ada kekeliruan, kita lupa, itu ada pembaruan dengan pengorbanan Yesus HaMashiach. Ingat akan pengorbanannya, itu dengan pengorbanannya itu di kayu salib, itu pembaruannya, itu Yesus HaMashiach kan disalib. Jadi kita ingat, diperbarui, Yesus HaMashiach, pengorbananmu itu untuk kami, atas kesalahan kami, dosa-dosa kami, sifat-sifat kami yang buada, yang bertobat dulu, tapi kami akan perbarui melalui perjamuan Yesus HaMashiach atau periadaan. Itu ngambil, yaitu tubuhnya, itu di Yohanes 6 ayat 51 sampai 55-58. Itu pembaruan itu dengan perjamuan kasih. Jadi perjamuan kasih itu contohnya kalau kita setiap hari itu bisa makan bersama dengan bapak kita, itu contohnya sama adik kita, sama orang tua kita perempuan. Jadi makan bersama itu pembaruan itu makan bersama-sama. Jadi kalau makan bersama itu pembaruan. Kalau kita periadaan kalau di Yunani itu perjamuan kudus. Nah, kalau Yunani kan masih lama perjamuan kudus. Itu perjamuan kudus kadang-kadang di Yunani itu masih pakai yang di Kisah Para Rasul 11 ayat 25 sampai 27, itu perumpamaan. Tapi di kami ini, tentang doa Bapa kami ini,
kami ini bukan lambang, tapi benar-benar kita itu diperbarui setiap hari. Inilah makan kami yang sesungguhnya. Itulah dagingmu dan darahmu. Kok daging dimakan? Kadang di ayat 51 daging kok dimakan, kadang daging bisa jalan-jalan, bisa hidup. Nah, di situ kenapa kok kita itu di dalam iman kita tidak melihat, tapi diimanin bahwa kita sudah dibebaskan dari segala sesuatu yang kejahatan-kejahatan buruk sudah nggak ada. Makanya pada saat kita ingat diperbarui lagi melalui perjamuan atau periadaan perjamuan Yesus Hamasiah namanya. Kalau dulu kan masih perjamuan Yunani kan perjamuan kudus. Tapi setelah kita udah ada pembaruan namanya perjamuan Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah itu kita makan-makan satu meja bersama-sama, itu diperbarui. Itu sampai di mana tadi? Nah, itu kita bahas cuma satu prinsip kelima, karena pertama, kedua, ketiga, keempat kemarin kan udah kita bahas panjang-panjang, tapi ini kita bahas pendek karena badan ini istriku lagi sakit, saya juga kurang enak badan, jadi kita membahasnya nggak bisa kayak kemarin kan sampai 3 jam, 4 jam kuat, tapi kita bisa mengerti ya cukup 1 jam, 2 jam kurang lah kita bahas. Jadi di sini renungannya akan kita tutup, kita baca renungannya. Doa bukan sekedar lipat tangan, tutup mata. Doa adalah sarana komunikasi kita kepada Bapak Yahweh. Jadi kalau kita doa itu kalau lipat tangan, tutup mata, Bapak Yahweh itu tidak memberkati. Kalau doa itu, kalau Yunani memang harus tutup tangan, itu lipat tangan, tutup mata, itu dari Yunani. Tapi kalau dari Bapak Yahweh itu menteladani pada saat dia masih hidup itu angkat tangan. Angkat tangan, pada saat angkat tangan kan berarti kita udah siap. Bapak, kami berserah. Makanya kalau polisi pada saat mau menangkap, itu otomatis dia kalau udah angkat tangan, dia tidak akan menembak. Berarti udah berserah. Jadi kalau kita berdoa, itu bukan lipat tangan loh, angkat tangan. Kita berserah ke Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, semua itu kuserahkan kepadamu, Bapak Yahweh akan turun tangan. Tapi kalau lipat tangan gini, terus memberkati, berkatnya melalui siapa? Lewat mana? Itu. Jadi sekarang kita kalau doa itu harus angkat tangan. Itulah tentang catatan, tentang renungan sampai di mana tadi? Komunikasi kita dengan Bapak Yahweh melalui kemampuan dan tuntunan serta dorongan Roh Kudus. Doa merupakan tindakan profetik yang dasar karena memenuhi unsur-unsur hukum Elohim yang memiliki tuntunan yang terpola untuk suatu efektivitas gerakan profetik di alam roh. Jadi kalau kita doa itu harus mengadakan dengan iman di alam roh. Nggak ada, jadi ada di alam roh. Jadi kalau mata kita nggak melihat kenyataan, tapi di alam roh kita nyatakan dengan iman, itu berkat-berkat itu udah ada, udah terjadi dalam hidup kita. Itu profetik. Kita lanjut lagi, doa Bapa kami merupakan pola doa yang berisi prinsip-prinsip kebenaran utama yang harus diterapkan di dalam kehidupan semua orang benar. Jadi Bapak Yahweh itu kan cari orang yang penyembah-penyembah yang benar. Bukan cari orang banyak orang, tapi cari penyembah-penyembah yang benar. Dan bukan sekedar perkataan-perkataan logos yang bersifat doktrinal atau dogmatis. Tentang doa Bapa kami adalah bagian dari firman yang itu roh dan hidup. Itu prinsipnya doa Bapa kami itu roh Bapak Yahweh itu hidup, kita itu hidup seperti Bapa.
hidup. Terus kita lanjutkan lagi renungannya, pola doa Yeshua HaMashiach harus menjadi inti ibadah kita di dalam membangun kehidupan doa yang berkesinambungan dan peningkatan kualitas hubungan kita dengan Yeshua HaMashiach, karena prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, kita baca sebagai berikut ya. Adanya menyatakan identitas sebagai anak yang terus diperbarui, atau prinsip pertama itu selalu diperbarui. Kenapa diperbarui? Kadang-kadang suka lupa, kadang kalau kita tidak diperbarui, kadang-kadang nggak ingat. Diperbarui dengan apa? Dengan periadaan atau dengan perjamuan. Jadi diperbarui gitu loh. Jangan nanti perbarui ingatnya setahun sekali, kadang sebulan sekali, itu diperbarui setiap kita tiap hari ada perbaruan. Kita itu sama bapak kita makan bersama di meja itu sama keluarga kita. Terus lanjutkan, adanya menyatakan gaya hidup memuji dan menyembah yang identik dengan keberadaan kita hari demi hari. Itu di prinsip kedua. Itu kita udah bahas. Yang prinsip kedua itu yaitu memuji, menyembah, mengakukan nama Bapak Yahweh. Itu prinsip yang kedua. Kemarin udah kita terangkan. Itu memuji, menyembah Bapak Yahweh, mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Semua itu udah dibahas. Nanti kita kalau mau pengen itu melihat di videonya selanjutnya yang sudah kita upload. Kita lanjutkan. Renungannya adalah menyatakan otoritas kerajaan dan kuasa kebangkitan di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Itu di prinsip ketiga. Prinsip ketiga, coba kita lihat prinsip ketiga. Ujian prinsip kedua, prinsip ketiga menyatakan otoritas dan kuasanya. Nah, itu otoritas dan kuasanya. Kita udah dikasih otoritas dan kuasanya ke Bapak Yahweh. Tuh. Terus yang kita lanjutkan adanya menyatakan iman untuk tetap dalam kemampuan untuk menerima kehidupan melalui penyatuan dengan daging dan darah Yeshua HaMashiach. Itu di prinsip keempat. Kenapa ada penyatuan dan darah Yeshua HaMashiach? Itu di prinsip keempat, makan daging dan darah Yeshua HaMashiach. Inilah dagingku dan inilah darahku. Itu di prinsip keempat tentang periadaan atau perjamuan Yeshua HaMashiach. Kita makan bersama-sama. Jadi satu meja dengan Yeshua HaMashiach. Itu prinsip keempat. Terus kita lanjutkan lagi, adanya menyatakan pemberesan hubungan dengan Bapak Yahweh dalam dimensi ikatan perjanjian baru. Itu prinsip kelima. Prinsip kelima itu menyatakan pengampunan. Tadi sudah kita bahas ya. Kita bahas untuk gaya hidup baru. Kita harus mengampuni orang lain. Kita mengampuni diri kita. Kita tidak mengerti. Dulu kita menyembah dengan pakai nama yang lama, Yunani dan Arab. Sekarang kita kembali ke semula yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yakub itu Israel. Kita tuh pengikut dari Israel. Kita itu Israel rohani atau Israel sejati dari Bapak Yahweh. Udah dipilih kita Israel. Makanya Bapak Yahweh itu kita itu sebagai gerejanya yang mau masuk ke dalam hidup kita. Kita buka pintu kita, hati kita buka, Yesus masuk ke dalam hidup kita. Kita lanjutkan lagi, bentar lagi selesai. Gaya hidup berdosa yang diterapkan dalam hidup kita akan meningkatkan wawasan dan kepekaan atau spiritual kita terhadap pekerjaan dan manifestasi roh-roh dunia ini. Jadi manifestasi apa itu? Roh-roh dunia ini. Manifestasi.
Itu gaya hidup. Makanya kalau gaya hidup itu kita jangan sampai kemasukan roh-roh di dalam dunia ini. Karena kalau lagi joget-joget, bermabuk-mabukan, berpesta pora, itu jangan ikuti. Jadi kita ini ikut Bapak Yahweh itu harus hubungan kita itu harus hubungan intim dengan Bapak Yahweh. Pada saat kita hubungan dengan Bapak Yahweh, roh kita itu berbeda dengan dunia. Kalau dunia kan berjoget-joget. Tapi kalau roh kita sampai benar-benar kita terangkat sampai menangis, itulah seperti Daud itu bernyanyi berjoget-joget. Itulah karena roh kita semakin dikenyangkan. Itu sungguh-sungguh kayak pengen melekat, pengen dekat, meluk terus sampai bersukacita. Itulah kita bersukacita. Ya, hubungan kita dengan Bapak Yahweh, dengan Roh Kudus, sampai tak henti-hentinya memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh, tak henti-hentinya sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai setengah malam untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Bapak Yahweh. Itulah kemauan Bapak Yahweh begitu. Dua prinsip nama berikutnya dalam doa Bapa kami merupakan prinsip iman yang sangat penting bagi kita semua yang perlu diperhatikan. Itu nanti bersambung ke bagian 2, tetapi berdoa itu di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itu di Kolose 4 ayat 2. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersyukurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba Elohim, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus di Wahyu 5 ayat 8. Itu nanti kita sambungkan lagi di bagian yang kedua. Karena kalau kita lanjutkan lagi, ini udah waktunya udah 1 jam lebih. Jadi ini untuk pengajaran untuk murid itu supaya dicerna dan dilakukan hari demi hari, melakukan ini tentang 7 prinsip tentang doa Bapa kami yang disamain. Itu masih ada, kita bahas tentang prinsip yang ke-5. Nanti lanjutannya yang ke-6, terakhir yang ke-7. Ini udah waktunya, tetangga lagi ada sirene karena tadi mulai jam 10, ini udah jam 12. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Yeshua Masya, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah membahas tentang 7 prinsip doa Bapak kami ini, sudah mulai 1 sampai ke-4, ini sudah sampai ke-5. Nanti besok sambungan sampai ke-6, 7. Makasih Bapak, kami akan belajar terus mengupas firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Itu kami nyatakan sungguh-sungguh bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami. Karakter-karakter-Mu ada dalam hidup kami. Orang lain bisa membaca, itulah karakter Yeshua Masya di dalam hidup kami. Kita melakukan dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yeshua Masya. Inilah ibadah sahabat kami. Kuserahkan kepada Bu Onika selanjutnya. Amin. Amin. Selamat siang. Saya tambahkan sedikit ya. Ini tentang pemberesan ke bagian ke-5. Jadi artinya hidup kita itu diberesi. Kalau dari dulu ya Nusa Tenggara Jojo saya sendiri ya. Saya dituntun roh udah berapa langkah sampai ketemu aslinya. Jadi di situ ada satu pertobatan yang luar biasa. Setelah saya tahu nama sebenarnya, nama yang sesungguhnya, yaitu Bapak Yahweh, Sebaot Elohim, dan nama Adonai Yeshua Masya dan Ruach Kodes,
Itu nama asli yang disembunyikan dengan ribuan tahun, disembunyikan oleh orang-orang yang seperti Romawi lah ya gitu, orang Yunani gitu. Tetapi hari demi hari Tuhan nyatakan dipulihkan namanya. Jadi sekarang nama ini sudah seluruh dunia, sudah banyak sekali yang menerima nama ini. Dan kita sendiri setelah kita tahu, kita mengangkat satu pujian tidak kuat, air mata langsung ngalir dengan kehadirannya, jamahannya, lawatannya, urapannya, kasihnya. Tentunya dengan kita harus bayar harga, bukan seperti kita membalik tangan langsung dapat yang enak, tapi itu persiapkan untuk manusia roh nanti gitu. Kalau kita sekarang di muka bumi masih sesuka-suka hati kita, tidak mau mengikuti apa yang menjadi perintah Bapak Yahweh, kita nanti pulang ke sana bagaimana? Satu, saya sendiri, saya umur sudah 68 lebih, berjalan 69 sudah, saya tetap mencari Bapak Yahweh. Karena apa? Umur saya belum tahu, besok lusa ntar malam Tuhan ambil, saya pulang di sana udah punya rumah, sudah punya meterai yang benar, meterai Bapak Yahweh itu. Jadi kalau menerima meterai itu, kita melalui baptisan. Jadi baptisan lama kita batalin semua, putusin semua, kita menerima baptisan pembaruan dengan nama yang benar, dengan mengeluarkan dari hati kita semua itu kita lepaskan, kita tidak lagi menyembah sesembahan lama, itu Yunani dan Arab. Di Bapak Yahweh siang hari ini sudah disampaikan sampai prinsip kelima ya, sebenarnya masih mau pingin sambung, tapi prinsip keenam panjang sekali karena badannya kurang saya saksikan sebentar. Puji Bapak Yahweh, saya itu sebagai manusia tidak kuat, tidak sanggup, karena saya sakit berapa hari, badannya benar-benar tidak kuat lah gitu. Makan aja cuma baru kemarin bisa makan nasi 3 sendok sama apa itu, sama wortel direbus berapa potong sama buah per. Berapa hari lalu sama sekali tidak bisa makan. Sampai hari ini sebenarnya secara manusia tidak bisa untuk istirahat. Tapi di manusia roh kita tidak bisa, ada sesuatu yang menghalangi. Kita harus maju, kita harus menyatakan nama yang benar, nama yang sesungguhnya. Kita harus, kan Bapak Yahweh bilang di Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergi gitu. Perintahkan itu perintah-perintah Bapak Yahweh di situ itu baptis. Pokoknya perintah Bapak Yahweh dilakukanlah di situ ya. Jadi kita ya dengan keadaan itu rasanya benar-benar, tapi Bapak Yahweh berikan kekuatan, kemampuan sampai kita bilang sampai prinsip kelima aja, nanti disambung prinsip ke-6, 7 selesai itu. Dan saya bersyukur, berterima kasih Bapak Yahweh, dahsyat. Saya setelah tahu nama Bapak Yahweh tidak pernah minum obat-obatan dokter, karena saya punya dokter, segala dokter itu Bapak Yahweh Sebaot Elohim dalam nama Adonai Somasia dan Ruach Kodes. Saya sampai bilang kemarin, kalau Tuhan ambil saya siap. Saya bilang sama Yohanes, Pak, itu baju saya, pakai saya baju pesta, ada baju pesta, sepatu pesta, sampai BH saya bilang pakai yang pesta punya buat saya gitu. Tuh. Ternyata Tuhan belum mengambil saya harus melanjutkan perintahnya Bapak Yahweh. Sehingga hari ini saya ada di sini, saya berikut memuliakan Bapak Yahweh, meninggikan namanya yang kudus. Kita di dunia enak, tapi ke
depannya kalau kita tidak ada nama yang benar, itu ya itu resiko nanti. Setelah saya tahu nama itu dari 2000 berapa, kita tahu kita untuk diri sendiri tidak berani keluar. Jadi biar benar-benar ini di diri kita, baru kita boleh sampaikan. Ternyata dengan berjalannya waktu, kami ketemu dengan seorang pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Ketua Sinode KPI Kahilap Alekta Maklang, itu Pak Lukas Sutrisno. Di situ saya dengar itu, saya renungkan, saya pelajari, ternyata itu sama dengan kami yang alami. Di situ Roh Tuhan bekerja ke kita itu, kita harus berdiri untuk memberitakan nama Bapak Yahweh. Akhirnya apa? Terbentuklah di tempat kami ini untuk memuliakan nama Bapak Yahweh itu. Jadi bersyukur saat ini Bapak yang memberkati semua yang ikut. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Yahweh mau bekerja atas di setiap kehidupan Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Ya, sekarang kita melanjutkan untuk memasuki dalam periadaan. Ya. Haleluya, Yesus. Sebelum kita masuk dalam periadaan, kita mau bacakan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita tidak mau ambil semua, karena kalau semua panjang sekali. Jadi kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal 6 ya. Jadi saya ambil cuma dari ayat yang ke 50 berapa ya? 51 aja. Banyak di sini. Kalau dijelaskan, di sini harus percaya, bekerja untuk. Di Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 di sini berkata itu, di Injil Yohanes pasal 6 ayat 26 berkata mengerjakan pekerjaan Elohim itu. Jadi harus mengerjakan pekerjaan Elohim itu. Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan dari roti itu dan kamu telah dikenyangkan. Ayat 7, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan anak manusia beri akan anak mana sih? Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup kekal, yang akan anak manusia berikan kepadamu, karena Elohim Bapa telah memeteraikan hal itu. Nah, di sini, jadi kita bekerja hari-hari ini, bekerja keras untuk manusia roh, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita masih dalam periadaan, kita mau baca di Yohanes pasal 6, perikopnya daging dan darah Yesus Hamasiah sebagai makanan dan minuman. Tapi saya cuma mau ambil di ayat 51 ya. Aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Sebab
itu orang-orang Yahudi bertengkar seorang dengan yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang ini dapat memberi makan dagingnya kepada kita? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahnya, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguh-sungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguh-sungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam ia. Sebagaimana Bapa yang hidup telah mengutus aku, dan aku hidup karena Bapa, maka dia yang memakan aku, ia pun akan hidup karena aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan seperti sebagaimana para leluhurmu yang telah makan mana dan mereka telah mati. Siapa yang makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Di sini kita mau makan daging, bukan daging fisik, tapi roh, memakan untuk manusia roh kita. Yesus Masih kan roh, roh Elohim itu roh. Jadi kita menyatu dengan roh Elohim. Di hadapan kita berdoa dulu. Ini Pak Tangku. Di sini kita lihat ini ada air dan roti ya. Ini roti, bukan roti sembarangan ini. Tuhan tidak melihat isinya ini air, sirup, cendol, tapi Tuhan melihat cawan. Itu ngomongin cawan. Jadi di sini ada roti dan air. Terima kasih Aba Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yeshua Mashiach dan Ruach HaKodesh. Di hadapan kami ada roti dan air yang jernih. Kami menyatakan bukan lagi roti biasa dan air biasa, tapi roti yang telah turun dari sorga, diubahkan menjadi daging-dagingmu benar-benar makanan, dan air telah diubahkan menjadi darahmu benar-benar minuman. Ini satu kebutuhan kami hidup di dunia dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak Yahweh, kami sambut dengan ucapan syukur kuasa kebangkitan. Dagingmu benar-benar makanan dan darahmu benar-benar minuman. Di dalam nama Yesus HaMashiach, haleluya. Cawan. Itu aja. Ya. Sebenarnya berdiri tapi Sekarang kita angkat yang mau ikut pertemuan Yesus Mashiach atau keadaan. kan mereka menghadap persiapan. Jadi imani aja. Imani ini adalah daging tanpa ragi. Kita angkat, ini adalah tubuhmu Yesus Mashiach. Pada saat ada perjanjian pembaruan, kita bersekutu denganmu Bapak Yahweh Yesus Mashiach. Kau rela mati di bukit Golgota, kau dicambuk, dicaci maki, dipukulin, semua itu untuk menanggung segala dosa-dosa kami yang kami perbuat. Kami tidak mengerti karena sifat-sifat kami yang lama. Kami akan diperbarui melalui tubuhmu, melalui dagingmu. Karena melalui dagingmu ini kami akan memakan bersamamu
di mejamu, kami akan terima bersatu daging dengan kami. Pada saat kami menerima daging, segala yang kami perbuat mulai dari gak mengerti dulu sampai sekarang, Engkau setelah segala kutuk-kutuk kami perbuat sudah tidak ada lagi melalui kami makan dagingmu ini. Terima kasih Bapa, kami ingat akan kebaikanmu, pengorbananmu melalui dagingmu ini. Kami akan terima dagingmu ini dengan ucapan syukur, supaya dagingmu menyatu dalam kehidupan kami. Terpuji nama kekal selamanya, kami mau makan dagingmu, menyatu dalam hidup kami. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Sebaot Elohim dalam nama Adonai Suhamasia dan Ruach HaKodes. Kuasa kebangkitan dagingmu benar-benar makanan menyatu dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Hamasia. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam dagingmu ada keselamatan. Amin. Menyisakan akan dosa, kebenaran, penghakiman, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Dalam dagingmu terjadi sikap hati jiwa kami terus menerus hingga mencapai rupa dan gambarmu di dalam nama Yesus Hamasia. Sarana yang sempurna Engkau sediakan bagi kami, yaitu dirimu sendiri Yesus Hamasia. Engkau mati ganti kami dan Engkau bangkit untuk kami. Di dalam nama Yesus Hamasia, lewat perjalanan Via Dolorosa, terima kasih Engkau menerima pukulan 40+1, bahkan sampai Engkau naik ke Golgota. Engkau ditikam mengeluarkan darah dan air di dalam nama Yesus Hamasia. Terima kasih untuk Roh Elohim yang tinggal di jantung roh hati kami, Roh yang menuntun membimbing kami dalam seluruh kebenaran, memberitahu hal-hal yang akan datang. Maka rahasia-rahasiamu disingkapkan, buat kami Shema Adonai ketajaman menangkap di dalam nama Yesus Hamasia. Terima kasih Bapa Yahweh, kami menyatakan segala sakit penyakit bentuk apapun, kami menyatakan oleh bilur-bilur Hamasia sudah sembuh di dalam nama Yesus Hamasia. Juga bagian yang sama, kuasa kebangkitan diterima oleh keluarga besar kami, bertalian darah dengan kami, juga yang mengikut saat sekarang ini Tuhan di, apa itu namanya? Apa itu namanya? Online apa itu sih? HP? Facebook. Terima kasih Yesus Hamasia, mereka juga menerima bagian yang sama di dalam nama Yesus Hamasia, menerima penebusan yang sesungguhnya dirimu sendiri Yesus Hamasia. Sehingga hari ini bangkit manusia roh setiap kami, bangkit dari segala sesuatu yang mati di dalam diri setiap kami, bangkit dan hidup berlari mengejar firman yang roh yang hidup memerdekakan roh jiwa tubuh setiap kami di dalam nama Yesus Hamasia. Karena firman adalah Engkau sendiri, pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami di dalam nama Yesus Hamasia. Karena pada mulanya adalah firman. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Hari ini kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan di dalam kami mengiringi Engkau. Bahkan di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuat kuasa-Mu sempurna bekerja di dalam nama Yesus Hamasia. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami bersatu dengan tubuh-Mu, dengan daging-Mu di dalam nama Yesus Hamasia. Haleluya, glory bagi nama-Mu Bapa. Di tangan kami bawa di hadapan-Mu ada cawan berkat. Cawan berisi darah Putra yang kudus, cawan yang diberkati. Darah yang tertumpah 2000 lebih tahun yang lalu di Kalvari, membayar lunas hutang dosa pelanggaran kami, segala kebodohan, kenajisan, kekotoran, kedustaan, kedegilan hati kami, kesombongan kami, keegoisan kami, kemunafikan kami, kebusukan kami, dibayar lunas dengan darah Yesus Hamasia. Darah
darah-Mu benar-benar minuman. Di saat darah-Mu nyatu dengan darah kami menerima aliran-aliran air hidup, menerima kuasa otoritas kerajaan, menerima kuasa kebangkitan, menerima Shekinah glory dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, karena kami mengerti bukan kami yang memilih, tapi Engkau yang memanggil kami masuk dalam persekutuan periadaan persenyawaan dengan darah-Mu oleh iman di dalam nama Yesus HaMashiach. Engkau yang menciptakan kami, membentuk kami, menjadikan kami, sehingga di dalam kami ada unsur diri-Mu, unsur sorga. Karena kami mengerti kami dibayar lunas dengan seharga diri-Mu. Darah yang mahal, yang kudus, yang suci, bukan emas atau perak, tapi darah-Mu sendiri, darah yang membebaskan kami, darah yang menyucikan kami, darah yang menguduskan kami, darah yang memulihkan, menyembuhkan kami, darah yang memperdamaikan kami dengan Engkau Yesus HaMashiach. Dan Engkau berdamai dengan kami berdamai dengan diri kami sendiri, berdamai dengan sesama di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami yang tidak layak dijadikan layak, sehingga di dalam kami ada tanda kepemilikan-Mu, Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes. Terima kasih Bapa Yahweh. Juga bagi yang sama hari ini kami nyatakan kuasa kuasa otoritas tertinggi darah Yesus HaMashiach benar-benar minuman diterima oleh keluarga besar kami, bertalian darah dengan kami, orang yang kami kasihi, kami cintai. Bahkan saat ini ada saudara yang ikut saat ini. Di dalam nama Yesus HaMashiach diterima pemimpin bangsa kami, pemimpin spiritual kami, bahkan sampai ke 12 gerbang wilayah bangsa-bangsa sisa-sisa Israel Yerusalem. Hari ini mereka menerima bagian yang sama, yaitu dibayar lunas hutang dosa pelanggaran mereka di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh. Hari ini setiap kami hidup dalam dimensi ikatan perjanjian baru. Setiap kami terikat dengan Engkau dan Engkau dengan kami. Tidak ada satu kuasa yang dapat memisahkan kami dari Engkau dan Engkau dengan kami. Nah, kami punya imam besar agung kami, pemilik segala perjanjian Yesus HaMashiach. Dan di dalam ikatan perjanjian baru membatalkan segala perjanjian lama kami, dibuat dengan kegelapan secara pribadi, sengaja atau tidak sengaja, buat orang tua kami, nenek moyang kami, leluhur kami, 1, 2, 3, 4 ke atas dan ke bawah. Hari ini kami nyatakan batal dalam nama Yesus HaMashiach. Sebab dan akibat kutuk menyertainya tidak berlaku lagi atas setiap kami. Orang tua 1, 2, 3, 4 ke atas dan ke bawah, kutuk diubah jadi berkat. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini setiap kami menerima pengampunan, menerima pendamaian, menerima kehidupan yang kekal dan abadi dalam nama Yesus HaMashiach. Dan segala rancangan-rancangan kegelapan, mantra, tenung, sihir, virus, bakteri, sampar, sakit, penyakit, sakit menular, sakit mengamuk, kami nyatakan, kami menahan segala kekuatan musuh. Engkau tidak punya bagian atas setiap kami. Engkau tidak dapat mengambil keuntungan atas setiap kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami membatasinya di dalam nama Yesus HaMashiach. Bahkan kami mengikat segala kuasanya, dan apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga, di dalam nama Yesus HaMashiach. Maka roh maut, al-maut dan kerajaan maut sudah dikalahkan oleh darah Yesus HaMashiach, dan perkataan kesaksian Yesus HaMashiach adalah roh nubuat. Terima kasih ya Bapa Yahweh, sil memuduskan setiap kami sebagai gereja-Mu, sehingga setiap kami masuk dalam pengharapan-Mu, dalam misi-misi penaklukan di dunia-dunia dimanapun kami berada, di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami mengucap syukur, berterima kasih
darah-Mu benar-benar minuman. Dalam Injil Kerajaan, Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 berkata, siapa yang makan dan minum darah Anak Manusia mempunyai hidup yang kekal di dalam dirinya dan dibangkitkan di ujung akhir zaman. Setiap kami hidup di ujung akhir zaman ini, di tengah dunia yang sangat menekan, menghimpit, tapi kami menyatakan tidak ada satu kuasa yang menekan, menghimpit kami, karena Ruh Elohim yang tinggal di jantung hati kami, itu yang berdaulat dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach, dan darah-Mu benar-benar minuman, semua dari Engkau, bagi Engkau, dan untuk Engkau. Kami mau sambut dengan hormat, dengan ucapan syukur, di dalam nama Yesus HaMashiach, termeterai dengan darah Yesus HaMashiach, dan kami mau minum dengan iman. Iman-Mu sendiri hari ini menjadi iman kami di muka bumi. Dan sambut darah-Mu, kami minum dengan iman di dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya. Kami minum. Terima kasih ya Bapak Yahweh Sebaot Elohim. Dalam nama Adonai Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes, kami mengucap syukur hari ini. Hidup kami bukan kami lagi, tapi Engkau yang tinggal dalam setiap kami, dan setiap kami tinggal di dalam Engkau. Engkau satu dalam setiap kami. Kami satu dengan Engkau karena Engkau Ehad. Di dalam nama Yesus HaMashiach, Engkaulah kubu pertahanan kami dan penyelamatan kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Engkaulah menara perlindungan kami. Engkaulah kota benteng kami, batu karang kami yang teguh, menara perlindungan perisai kami, panglima besar kami, tentara agung kami berjalan depan kami, gembala agung kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach, Engkaulah jaminan bagi setiap kami. Kami hidup dalam kendali-Mu, kontrol intervensi-Mu di dalam nama Yesus HaMashiach. Manusia roh setiap kami bangkit dan hidup. Manusia roh kami bertumbuh. Engkau sendiri memberikan pertumbuhan bagi manusia roh setiap kami, hanya untuk kepentingan kerajaan-Mu di muka bumi di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari ini. Setiap kami Bapa, kami tetap menyatakan diberkati di dalam nama Yesus HaMashiach, karena Engkau diberkati, kami pun diberkati. Engkau disenangkan, kami pun senang di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kuasa kebangkitan, daging-Mu benar-benar makanan, dan kuasa otoritas kerajaan, darah-Mu benar-benar minuman, menjadi makanan dan minuman kami, kebutuhan kami di dalam nama Yesus HaMashiach. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh kekal selama-lamanya. Semua dari Engkau, bagi Engkau, dan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu.
Terima kasih Aba Bapa Yahweh, setiap kami sehat, setiap kami diberkati di dalam nama Yesus HaMashiach. Mari kita sambut dalam doa dan sekalian penutup nanti. Terima kasih Aba Bapa Yahweh Sebaot Elohim, dalam nama Adonai Yesus HaMashiach dan Ruach HaKodes, kami mengucap syukur Aba Bapa, sahabat yang kudus ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan tuntunan Ruach Elohim sendiri di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih di saat kami memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran-Mu. Engkau hadir di pujian penyembahan kami di dalam nama Yesus HaMashiach, nama yang harum, nama yang kudus, dikumandangkan di seluruh alam semesta, naik membumbung tinggi menjadi dupa yang harum di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Aba Bapa Yahweh, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran daftar-Mu, bahkan periadaan Bapa. Terima kasih setiap kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan di dalam nama Yesus HaMashiach. Setiap kami diberkati kesehatan, setiap kami ekonomi, setiap kami semua diperbaharui. Kami hidup dalam seluruh kelimpahannya di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Aba Bapa Yahweh, kami mengucap syukur untuk Yohanes sudah membawakan, dan biarlah Bapa tambahkan kapasitasnya Bapa, sehingga dia juga dapat menyatakan, memberitakan dengan jelas dan jelas di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Yesus HaMashiach, kami mengucap syukur, berterima kasih, diberkati Yohanes kesehatannya. Amin. Juga Fornika sebagai pembawa acara. Fornika sebenarnya bukan bagian dari WL, tetapi karena keadaan jadi gabungan, jadi tidak boleh heran kalau ada suka meleset. Fornika, bagian Fornika sebenarnya harus didoa. Tapi bersyukur, berterima kasih digabungkan Bapak. Tambahkan kapasitas doa, tambahkan kapasitas buat menjadi WL Tuhan. Terima kasih Yesus HaMashiach. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatunya baik adanya Engkau sediakan dalam nama Yesus HaMashiach. Saat ini kami juga memberkati orang-orang yang sudah mengikut, kesehatan mereka diberkati, kebutuhan keperluan mereka diberkati. Ada sesuatu yang baru terjadi, terobosan terjadi di dalam nama Yesus HaMashiach. Ketika mereka mendengar dan merespon Bapa, ada sesuatu yang baru dilahirkan dalam kehidupan diri mereka di dalam nama Yesus HaMashiach. Karena Injil kerajaan menjamah melawat di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami juga memberkati gerbang kemuliaan, gerbang ke-13 Bapak. Dari Sabang sampai Merauke diberkati di dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih untuk segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Sahabat-Mu yang kudus diberkati, nama-Mu yang harum, nama yang kudus, nama yang suci, nama yang mulia, nama yang agung. Di dalam nama Yesus HaMashiach, kami juga memberkati pemimpin sebagai Ketua Sinogede, Papi Lukas Sutrisno, Kahilap Alek Taumagla diberkati, kesehatannya, teman pewaris istri, anak-anak mantu cucu diberkati, rekan kerja diberkati, pembangunan Kahilap Alek Taumagla diberkati, Kota Magelang diberkati dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih Bapak. Kalau besok mereka juga mau berangkat ke luar meresmikan Kahilap Alek Tau di luar Bapak, sampai dia pulang, mereka pulang dengan keadaan selamat. Terima kasih dan semua berjalan dengan tuntunan Roh-Mu dengan baik dalam nama Yesus HaMashiach. Juga kami juga bersyukur dengan imam pengajar kami Bapak Budi Anto Santoso, diberkati kesehatan seluruh keberadaan keluarga, istri, anak, semua diberkati, baik di Jalan Kain, di Jalan Habel diberkati dalam nama Yesus HaMashiach. Terima kasih untuk hari ini, keluarga kami semua diberkati di dalam nama Yesus HaMashiach, baik yang
yang bisa ngikut dan yang tidak ngikut menerima berkat yang sama, berkat sabat di dalam nama Yesus Hamasia. Terima kasih semua dari Engkau, bagi Engkau dan untuk Engkau. Di dalam nama Yesus Hamasia, kami sudah menerima berkat Abraham, Ishak, Israel tercurah atas setiap kami di dalam nama Yesus Hamasia, karena semua dari Engkau, bagi Engkau dan untuk Engkau, dengan darah Yesus Hamasia. Terima kasih ya Bapak Yahweh, segala kemuliaan hormat bagi Engkau kekal selama-lamanya. Kami menerima berkat tercurah dari Samayan dalam nama Yesus Hamasia. Haleluya. Nih Pak. Haleluya Yesus Hamasia. Ya, makasih Bapak Yahweh. Kita ingat lagi nanti tanggal 24 hari Sabat besok lagi Maret hari Raya Purim, dimulai tanggal 23 Maret Eret Purim memperingati pembebasan bahasa Yahudi dari pembantaian massal oleh Haman di Puri Susan. Kita baca itu di Ester 9 ayat 19 sampai 22. Itu tanggal 29 Maret itu Jumat Agung. Nah, kita ingetin. Ini Yunani, Pak. Ya, tapi ini mengingatkan itu nanti tanggal 24 Maret itu hari raya Purim. Itu 24, tapi sebelum tanggal 23 Maret itu Eret Purim itu mengingat akan perang Yahudi itu pembebasan ditumpas oleh Haman itu enggak jadi, karena di Ester 9 ayat 19-23 itu akhirnya Haman gantian disalibkan. Ini kita ingat akan kebaikan Bapak Yahweh, kita tetap memberkati Yerusalem dan Israel. Karena barang siapa yang memberkati Yerusalem dan Israel itu akan diberkati. Karena pintu-pintu gerbang berkat itu asalnya dari Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pusat bumi di alam semesta itu. Pusat bumi itu adalah pintu-pintu gerbang. Semua itu melalui pintu gerbang di alam spiritual itu di Yerusalem. Pada saat ini kami memberkati Yerusalem. Karena Yerusalem adalah pintu gerbangmu. Kami memberkati Yerusalem dan sisa-sisa Israel dimanapun berada. Kami memberkati. Pulihkan kembali ke dia, biar kembali lagi ke asal usulnya di Yahudi. Terserah dimanapun, kami memberkati dia pun Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah menerangkan firman-firman-Mu mengenai prinsip-prinsip doa. Udah kami bahas dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Sudah kita bahas. Selanjutnya kita bahas lagi yang akan 7 nanti Bapak Yahweh yang akan memberikan hikmat lipat dari kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus Hamasia. Kami percaya orang-orang yang ikut Zoom, ikut Facebook, ini ada beberapa orang yang ikut, diberkatin Bapak. Satu persatu keluarganya diberkatin. Terima kasih Bapak yang dari Manado, dari manapun berada, dari Ambon, dari mana ini. Diberkatin Bapak, dari Papua, dari Lampung, dari manapun diberkatin. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak. Kita ibadah ini kami tutup. Kita lanjutkan kembali sahabat berikutnya. Semua itu kuserahkan kepadamu. Terima kasih Bapak. Kita angkat tangan kita karena Engkau turun tangan memberkati kami. Kiranya kasih karuniamu menyertai dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kami Bapak, pada saat Engkau datang, kami mendengarkan suaramu. Kami siap disebut di awan-awan yang bermain. Terima kasih Bapak, terpuji nama kekal selamanya. Bapak Yesus, Bapak Yahweh, Yesus Hamasia, Roh Kudus, terpuji selama-lamanya. Ini adalah doa kami meteraikan dengan kuasa darah Yesus Hamasia. Haleluya, amin, amin, amin. Shabbat Shalom. Hikmat Tuhan dari kami.
Sahabat Shalom, diberkati Bapak Yahweh. Kita belajar ya bertumbuh manusia roh kita. Bertumbuh di dalam pengenalan yang benar Bapak Yahweh. Santi. Terima kasih Yesus.